Beberapa tahun lalu, dunia pertwitteran sedang ramai dengan banyaknya meme tweet atau tweet horor yang disampaikan para penghuninya. Ada banyak akun, tapi yang menarik perhatian adalah meme tweet dari akun Twitter Hantu33 atau Bri. Setiap kali Bri memposting kisah horor, ia selalu berpesan, jangan membaca sendirian. Karena kita tak akan pernah tahu, makhluk yang sedang dibicarakan bisa saja ikut membaca di belakang. Kali ini, Bri menceritakan tentang pengalamannya waktu bertugas ke Samarinda, Kalimantan Timur. Memang sudah cukup berlalu lama, tepatnya pada tahun 2013. Namun, pengalaman tersebut tak akan pernah dilupakannya. Kisah ini dimulai saat Bri berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan, lalu bertolak ke Samarinda. Dia berkata, pemandangan sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda sangat bagus. Dan sebagai orang yang suka jalan-jalan, dia begitu excited. Apalagi saat melewati hutan rindang yang bernama Bukit Soeharto. Wilayah hutan raya tersebut ditumbuhi lebatnya pepohonan. Pemandangan tampak indah dan menyegarkan saat terang. Kalian pasti sudah menyangka, di wilayah hutan lebat yang indah ini, pasti selalu ada kisah horor di baliknya. Ya, benar saja. Kawasan hutan raya ini memang identik dengan kisah mistis, kejadian kriminal, pembunuhan, pembegalan, dan hal yang mengerikan lainnya. Perjalanan Bri melewati Bukit Soeharto tak menemui kendala apapun. Perjalanan berjalan mulus seperti jalanan Bukit Soeharto pada foto itu. Namun, kisah mistis dimulai saat Bri menginjak kaki di hotel tempat dia bermalam. Setibanya di Samarinda, Bri bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang indah. Dari balkon kamar, Bri melihat pemandangan dempetan bangunan dan rumah kota Samarinda yang terlihat begitu luas. Bri mengatakan ada hal yang ganjil saat dia memasuki kamar hotel. Bukan penampakan, tapi kamar twin bed. Bri ini termasuk orang yang gak bisa tidur sendirian di kamar dengan kamar twin bed. Katanya, dia mengalami kejadian tak mengenakan berkaitan dengan twin bed. Singkat cerita, dia meminta pihak hotel untuk pindah kamar di mana dia bisa tidur di kamar single bed. Sayangnya, sepertinya memang sudah berjodoh. Karena ada 1-2 hal, akhirnya Bri tetap bermalam di kamar twin bed tersebut. Ada yang aneh dari kamar yang ditempati Bri. Saat dia sedang berada di kamar mandi, terdengar 2 suara laki-laki yang minta tolong. Tolong, antar kami pulang. Namun Bri tak menggubrisnya. Dia mengabaikan suara laki-laki itu dan melangkah pergi meninggalkan kamar untuk jalan-jalan keliling kota Samarinda. Setelah selesai jalan-jalan, dia pun kembali ke hotel sendirian. Saat itu, jam menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan yang melelahkan membuat Bri memutuskan untuk berendam air hangat. Dia begitu menikmati nyamannya berendam, hingga hampir saja ketiduran. Tiba-tiba, suara samar laki-laki itu meminta tolong lagi. Tolong, antar kami pulang. Dan lagi, Bri pun mengabaikan suara itu. Dia segera tidur dan menyalakan TV seperti kebiasaan yang sering dilakukannya. Karena dia tak nyaman tidur dengan 2 twin bed sendirian, dia meletakkan tas di atas kasur yang satunya. Dan malam itu, sepertinya malam yang paling sial bagi Bri.
dia memimpikan hal yang mengerikan. Di dalam mimpinya, dia mendengar suara laki-laki yang meminta tolong itu lagi. Dia bermimpi didatangi dua orang laki-laki dengan wujud yang menakutkan. Pria yang pertama berpostur tinggi besar, mengenakan pakaian normal seperti orang kebanyakan. Tapi, yang menyeramkan, leher pria itu hampir putus, dan darahnya pun bercucuran membasahi pakaiannya. Tak sampai di situ, dia menemui pria yang satu lagi berdiri tanpa kepala. Karena ketakutan, Bri pun bangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan saat dia terbangun, dia tidur dengan posisi miring ke kiri, menghadap jendela kamar, dan membelakangi tempat tidur kosong itu. Jendela kamarnya tak seluruhnya tertutup tirai. Dia biarkan sebagian terbuka, hingga sebagian kaca jendela terlihat dari kasur. Ketika masih kaget dengan mimpi yang dialami, tiba-tiba pandangan Bri menangkap hal aneh dari dalam kaca. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakang Bri. Ya, situasi tempat tidur kosong. Karena penasaran, Bri mencoba untuk lebih memperhatikan, lebih fokus lagi. Dan dari pantulan kaca itu, terlihat dua sosok laki-laki yang hadir di dalam mimpinya. Mereka tepat berada di belakang Bri. Seorang laki-laki duduk di tempat tidur menghadap Bri, dan satu lagi berdiri menghadap dia tanpa kepala.